Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Muhammad Rahmas dari Pendidikan Teknik Otomotif kelas C angkatan 2019. Izinkanlah saya mempresentasikan mengenai aliran pendidikan dan ide pendidikan tokoh-tokoh pendidikan. Dengan tokoh Martin Luther John Langford, ada kalimat indah dari Langford yang berbunyi, pergaulan itu merupakan lapangan pendahuluan dari pendidikan. Saya menangkap bahwa kalimat itu sangat nyata di kehidupan sehari-hari kita, di mana pergaulan di sekitar kita sangatlah mempengaruhi cara hidup kita. Ada banyak tokoh pendidikan, dalam negeri maupun luar negeri. Semua tokoh tersebut tentunya mempunyai pemikiran masing-masing, sehingga memiliki perbedaan sudut pandang dalam melakukan atau mengkonsep suatu pendidikan. Hal itu tentunya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pula. Namun di sini saya akan membahas satu tokoh pendidikan yang sangat menarik, yaitu Martinus John Langford. Ada 5 pokok bahasan yang akan saya angkat pada presentasi kali ini, yaitu profil, kontribusi, karir, penghargaan, teori, dan pendidikan. Kali ini kita akan mulai dengan membahas profil dari Martinus John Langford. Istri beliau bernama Titia. Ia lahir di tanggal 30 Oktober 1905 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1989. Beliau bergerak di bidang pedagog dan terkenal sebagai tokoh pedagog Belanda di abad 20. Kontribusi beliau terdapat 3 macam, yaitu buku, lembaga pendidikan, dan karya. Pertama, buku. Ada 2 buku yang beliau terbitkan yang sudah saya temukan. Salah satunya adalah judul Sekolah sebagai Jalan Anak yang terbit pada tahun 1957. Yang kedua, lembaga pendidikan sebagai ketua pedagogi di Universitas Utrecht. Yang ketiga adalah salah satu teks Langford yang paling berpengaruh adalah Pedagogi Teoritis Konkis, di mana ia mengembangkan suatu pedagogi fenomenologis. Karya ini diterbitkan dalam 15 edisi antara tahun 1946 dan 1979. Langford menganalisis fenomena membesarkan anak dan pengalaman pendidikan dengan memperhatikan dekat dengan situasi konkret dan umum dan peristiwa dalam kehidupan anak-anak dan orang dewasa. Hal ini menyebabkan hasil yang luar biasa. Misalnya, dia menolak bahwa otoritas pedagogis harus berkaitan dengan teori umum otoritas. Otoritas bukan hanya soal pilihan moral, melainkan otoritas diperlukan karena anak-anak membutuhkan pedagogi untuk keberadaan mereka dan agar dapat tumbuh. Karir beliau saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga lain-lain. Yang pertama yaitu pendidikan. Beliau menempuh pendidikan sekolah menengah di Amsterdam Lyceum. Yang kedua, beliau menempuh di pendidikan Universitas Amsterdam, Fakultas Bahasa dan Filsafat pada 30 Juni tahun 1925 sampai 1931. Beliau juga pernah belajar filsafat dan pedagogi di bawah Gurlitt di Leipzig. Pekerjaan beliau yang pertama adalah asisten peneliti konstan. Yang kedua, di tahun 1931 sampai tahun 1939 sebagai guru bahasa Belanda di Bank Lyceum. Yang ketiga, pada tahun 1941 beliau menjadi profesor di Universitas Amsterdam. Yang keempat, pada tahun 1946 beliau menjadi profesor di Utrecht University. Kemudian, beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Editorial dari jurnal pendidikan Jerman paling bergengsi. Penghargaan beliau tentulah tidak main-main. Yang pertama, pada tahun 1934, beliau memperoleh gelar doktor melalui disertasi atau tesis tentang bahasa dan pemikiran dari 12 hingga 14 tahun. Yang kedua, di tahun 1939, beliau menjadi profesor pedagogi dengan penunjukan khusus di Universitas Utrecht dan kepala Departemen Statistik Budaya Kantor Pusat Statistik CBS di Den Haag. Pada tahun 1951, beliau diangkat menjadi profesor Universitas Amsterdam. Pada tahun 1946, diangkat menjadi profesor pedagogi, psikologi perkembangan dan didaktik Utrecht University. Dan yang terakhir pada 1956 menjadi kepala Utrecht University. Teori dan konsep pendidikan menurut Langford saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian pendidikan, pengertian ilmu pendidikan, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat, membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Yang kedua adalah pengertian ilmu pendidikan.
atau sering disebut pedagogi adalah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 5, yaitu tujuan umum, khusus, sementara, tidak lengkap, dan perantara. Tujuan umum yang dimaksud adalah tujuan akhir dari pendidikan tersebut. Tujuan khusus yaitu pendidikan dilakukan untuk pengkhususan dari tujuan umum pendidikan. Contoh, sifat dan bakat peserta didik. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan untuk meraih tujuan sementara. Jika sudah tercapai maka akan ditinggalkan. Yang keempat adalah tidak lengkap, yaitu tujuan yang hanya meliputi sebagian hidup manusia, contohnya segi biologi saja. Yang kelima adalah perantara, hampir sama dengan tujuan sementara, akan tetapi khusus mengenai pelaksanaan teknis dari tugas-tugas belajar. Berikut adalah dasar pustaka dari presentasi yang saya paparkan. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf bila mana ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.